Selasa malam saat bergejala, bersyukur malam itu keadaan batin tenang. Saya terlalu yakin sungguh bahwa keadaan itu bisa saya alami karena Tuhanlah yang mengadakannya. Dan setelah itu saya ambil keputusan untuk mengadakan konfirmasi dini PCR di sebuah rumah sakit. Pada esok hari ternyata saya terkonfirmasi COVID-19. Pada saat saya membaca hasilnya, saya teringat dengan pelayanan firman Tuhan di minggu sebelumnya. Dan saya sungguh menyadari melalui pengalaman saya pada saat itu, saya meyakini bahwa firman Tuhan itu firman yang berkuasa, firman yang hidup, firman yang sungguh mengenal kebutuhan kita sehari-hari. Dan dengan pengalaman itu saya semakin dekat dengan Tuhan. Semakin melihat bahwa Allah saya, bahkan saya mengalaminya, Allah saya adalah Allah yang hidup dan Dia menyatakannya melalui firman-Nya. Pengalaman rohani yang saya dapat ketika terkonfirmasi COVID-19 sempat kalut karena sebelumnya pastor terlebih dahulu terkonfirmasi bersamaan dengan kondisi kesehatan Kelsey yang drop karena alerginya. Ketika saya kalut, segera saya menenangkan diri dan berdoa. Satu hal yang saya minta dari Tuhan adalah Tuhan berikan saya kekuatan. Saya boleh sakit, tapi saya tidak boleh drop. Puji Tuhan, sampai pada akhirnya pastor dan Kelsey dinyatakan sembuh, Tuhan memberikan saya kekuatan. Setelah itu saya PCR dan dinyatakan positif. Saya tidak lagi merasa kalut karena saya telah melihat perbuatan Tuhan sebelumnya di mana Tuhan memberikan saya kekuatan. Shalom Tuhan sekalian, pada tanggal 14 Februari 2022 yang lalu saya dinyatakan positif COVID-19 melalui tes antigen. Dan puji Tuhan, istri dan putri saya negatif. Dan saya pun menjalani isolasi mandiri selama 3 minggu. Saudaraku, Tuhan itu luar biasa. Pada malam pertama saya tidak bisa tidur karena kepala saya sakit dan badan saya menggigil karena demam. Yang saya lakukan saat itu adalah saya berdoa dan saya memohon pertolongan Tuhan dan mohon supaya Tuhan berikan kekuatan, karena saya yakin Tuhan sudah izinkan ini terjadi. Pasti Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan tetap memberikan kita kekuatan. Saudaraku, yang saya lakukan pada saat itu, saya mengangkat puji-pujian bagi Tuhan Yesus. Itu terus yang saya lakukan sampai saya tertidur. Dan akhirnya pada pagi hari saya terbangun. Saya bersyukur karena Tuhan Yesus masih membangunkan saya. Dan disinilah saudaraku, apabila kita terjangkit COVID-19, kita jangan pernah malu untuk mengungkapkan kepada lingkungan, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada gereja. Karena apa? Melalui merekalah, tetangga kita, keluarga kita, saudara kita, gereja, saudara-saudara di gereja, merekalah yang akan menjadi perpanjangan tangan pertolongan Tuhan bagi kita. Itu hal luar biasa, sehingga kita tidak sendiri walaupun kita melakukan atau menjalani isolasi mandiri sendiri. Jadi saudaraku, tetap berserah pada Tuhan Yesus, tetap semangat. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Di saat kami sekeluarga mengalami sakit karena dampak dari virus COVID-19, ada timbul rasa takut, rasa cemas, khawatir. Tapi atas semuanya itu saya masih bersyukur kepada Tuhan. Di saat berjalannya waktu, kami sempat mengalami kondisi anak saya Ichel dan Samuel sempat mengalami lemas, seperti rasa tidak bertenaga. Bahkan saya yang merasa kepala sangat sakit, badan sangat sakit, dan mual yang begitu saya rasakan sangat kuat, dan sempat kehilangan rasa makanan yang saya rasakan hanya pahit dan asin, dan juga kehilangan penciuman. Ketakutan itu sangat besar dalam hati saya. Tapi ya puji Tuhan, dalam kondisi seperti itu, saya selalu perkatakan, tidak ada kematian karena virus COVID-19. Dalam nama Yesus tidak ada kematian karena virus COVID-19. Puji Tuhan juga, teman, sahabat, jemaat gereja begitu banyak yang mendoakan kami.
banyak mendukung kami. Kami tahu itulah bentuk kasih Tuhan Yesus kepada kami. Ternyata Tuhan itu baik. Dan apa yang Tuhan izinkan kita alami, mungkin saat itu kita mengalaminya tidak enak, tapi ternyata di belakang hari adalah sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan. Puji Tuhan, saya, anak-anak saya, suami saya, kami bisa melewati semuanya itu. Saat ini kami dalam kondisi sehat, kami kondisi kuat, kami kondisi selamat. Puji Tuhan, semua ini adalah karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan kepada kami. Terima kasih. Kami, saya dan istri tentunya, juga Ronald, juga mertua kami terkena COVID-19. Nah, dan itu juga kami saling menguatkan, kami berdoa supaya kami boleh sembuh dan sehat seperti semula. Dan puji Tuhan juga untuk Ray, karena Ray mungkin lama terpisah dan dia tidak sempat bertemu maupun kontak, jadi dia negatif sendiri. Percaya bahwa Tuhan juga yang melindungi dan menjaga kami sekeluarga. Intinya kami berterima kasih atas semua dukungan dari seluruh doa-doa dan support dari gereja GKRI Isa Al-Masih. Awalnya saya merasa tidak enak badan seperti meriang, sakit kepala yang terus-menerus, pegal-pegal, sakit tenggorokan, juga flu. Saya pikir hanya kecapean biasa, karena setelah dites antigen dan PCR juga, ternyata saya positif. Saya rasakan sungguh pertolongan Tuhan. Walaupun sakit, saya harus tetap urus orang tua yang dalam masa pemulihan pasca operasi. Puji Tuhan ada Pak Diki yang membantu juga. Saya percaya bahwa saya bisa melewati semua itu. Bukan karena kuat gagah saya, tapi Tuhan Yesus selalu beri kekuatan. Saya tetap berdoa dan mengikuti ibadah karena saya tahu di sana ada kekuatan yang saya perlukan. Saya istirahat dan mengikuti anjuran pemerintah. Puji Tuhan, sekarang saya sudah sehat. Tetap berdoa, berharap mengandalkan Tuhan. Jika kita masih bisa usahakan untuk mengikuti ibadah, pasti ada kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur sebab Tuhan Yesus sangat baik, telah menyembuhkan kami dari sakit COVID-19, karena terbukti hanya karena perkenan Dialah Dia dapat menyembuhkan kami bertiga dari COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga buat doa daripada jemaat sekalian. Haleluya, amin. Di minggu yang lalu saya terpapar COVID-19, tapi puji Tuhan sampai saat ini saya masih didapati dalam keadaan kuat dan sehat. Semua karena Tuhan. Saya mendapatkan kekuatan dan pengharapan dari Tuhan melalui perpanjangan tangan dari Bapak Ibu Jemaat Isa Al-Masih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada saat itu, saya dan teman saya sedang dalam rangka tugas kantor untuk melakukan training di luar kota. Awal mulanya saya tahu bahwa saya terpapar COVID-19, yaitu melalui teman saya yang terlebih dahulu bergejala. Kemudian kami dinyatakan positif melalui tes PCR. Saat itu saya sangat takut karena saya jauh dari orang tua dan saya tidak paham betul bagaimana menangani ataupun mengobati infeksi dari virus tersebut. Tapi satu hal yang bisa saya lakukan, saya berdoa memohon kekuatan dan pemulihan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya sendiri. Terbukti melalui penyertaan Tuhan sampai hari ini dan juga dukungan yang tidak pernah lepas dari orang tua maupun orang-orang terdekat, saya boleh sehat dan saya boleh melalui semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Anda yang mengalami COVID-19, Anda tidak sendiri. Kita jangan malu, Jangan takut, Saling menguatkan. jangan stres, Jangan panik, bersyukur Tuhan itu baik. Tetap berdoa, tetap berserah pada Tuhan Yesus. Jangan malu, juga jangan takut. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Lebih-lebih bagi setiap kita tatkala terkonfirmasi COVID-19, pastikanlah bahwa kita mendapatkan pendampingan yang cukup, baik dari orang-orang terdekat kita maupun komunitas rohani kita. Karena melaluinya kita dapat melalui hari-hari tersulit kita. Dan pastikan
Bersama dengan Tuhan kita akan keluar sebagai pemenangnya. Anda tidak sendiri, jangan malu, jangan takut. Tuhan Yesus memberkati.